terkait kerusuhan di Amerika Serikat. Kita segera bergabung dengan jurnalis VOA Virginia Gunawan langsung dari Washington DC. Selamat malam waktu Jakarta, Virginia. Seperti apa Selamat pagi kondisi? waktu Washington DC. Ya, Virginia, seperti apa kondisi terkini di sana? Ya, Bazila dan pemirsa iNews TV, saat ini memang pukul 11 siang di Washington DC atau pantai timur Amerika Serikat, dan di siang sampai sore hari memang biasanya demonstrasi yang berlangsung damai. Yang disampaikan oleh para demonstran di jalan-jalan adalah bagaimana cara mereka untuk mereformasi sistem yang yang ada dalam kepolisian dan bagaimana agar warga Amerika berkulit hitam tidak lagi dipersekusi oleh kekerasan yang dilakukan oleh anggota kepolisian. Jika pada malam berakhir ricuh, memang diduga ada oknum-oknum yang menunggangi aksi protes damai yang dilakukan oleh warga Amerika Serikat. Saat ini di Washington DC adalah hari kedua jam malam diberlakukan mulai pukul 8 malam. Maksud saya mulai dari pukul 7 malam hingga jam 6 pagi. Tadi sempat disebutkan bahwa di New York City kemarin Senin jam malam yang diberlakukan mulai pada pukul 11 hingga jam 5 pagi. Namun hari ini ditetapkan bahwa jam malam akan dimulai pada pukul 8 malam untuk mencegah penjarahan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Fazila. Oke, Virginia, lalu bagaimana kondisi pada saat pemberlakuan jam malam? Apakah pemberlakuan jam malam ini benar-benar efektif? Pemberlakuan jam malam memberikan wewenang kepada aparat keamanan untuk menangkap warga yang masih berkeliaran di jalan-jalan jika melanggar jam malam. Ini termasuk usaha mereka untuk mengurangi orang-orang yang masih berkeliaran di jalanan sekalipun tidak melakukan protes atau demonstrasi yang berkaitan dengan kematian George Floyd atau menyuarakan Black Lives Matter. Di sini beberapa orang yang ditangkap memang adalah anggota atau orang-orang yang melakukan penjarahan, perusuhan, dan pembakaran terhadap toko-toko. Bagila. Baik, yang barusan Anda sampaikan ini Virginia, apakah terjadi di seluruh wilayah yang terjadi kerusuhan atau hanya di beberapa wilayah yang tingkat kerusuhannya rendah? Dengan penerapan jam malam memang masih banyak orang yang masih berkeliaran. Saat ini paling tidak hampir di semua negara bagian di Amerika Serikat memberlakukan jam malam dan itu berbeda dari setiap kota. Setiap kota mempunyai otoritas keamanannya masing-masing dan mereka bisa memprediksi kira-kira jam malam seperti apa yang paling tepat untuk warga dan para demonstran serta untuk mencegah kerugian-kerugian yang dialami oleh bisnis di sekitar kota mereka. Seperti misalnya yang tadi saya sebutkan di New York sebelumnya pukul 8 malam, lalu hari ini sebelumnya pukul 11 malam, lalu hari ini di hari Selasa nanti malam akan diterapkan mulai dari jam 8 karena terbukti kemarin ketika jam malam dimulai jam 11 ternyata masih banyak orang yang berkeliaran di sekitar pukul 7 hingga 9 hingga 10 malam dan mereka benar-benar menyasar ke toko-toko yang ingin mereka jarah. Hal seperti ini yang ingin diantisipasi oleh aparat keamanan serta pejabat dari negara bagian serta kota untuk melihat kondisi seperti apa yang paling sesuai untuk menetapkan jam malam yang paling tepat bagi kota atau daerah jurisdiksi mereka. Baik, Virginia, lalu terkait dengan polisi yang tertembak di Las Vegas dan St. Louis, apa sudah ada titik terang terkait siapa pelakunya? 4 orang yang ditembak di St. Louis belum diketahui siapa pelakunya, namun 1 orang yang menembak polisi di Las Vegas ditembak kembali oleh aparat keamanan dan tewas akibat tembakan tersebut. Selain penembakan yang terjadi di St. Louis dan Las Vegas, juga ada beberapa anggota kepolisian yang sengaja ditabrak oleh kendaraan seperti di New York City, di Brooklyn, di daerah Brooklyn, dan di Buffalo, di kota Buffalo, di negara bagian New York. Tindakan yang dilakukan terhadap aparat keamanan ini memang merupakan
tanggapan terhadap kemarahan warga, terutama mereka beberapa memang tidak diketahui identitasnya, lalu mereka menabrakkan kendaraan mereka, lalu lari seperti seperti tindakan tabrak lari. Namun kejadian yang terjadi di kota New York, polisi berhasil mengamankan satu kendaraan yang menabrakkan dirinya ke anggota aparat keamanan. Lalu kalau di DC sendiri bagaimana kondisinya? Apakah lebih kondusif dibandingkan dengan kota lain? Di Washington DC memang kondisinya itu pusat atau demonstrasi yang dilakukan oleh warga lebih terpusat ke daerah Gedung Putih, di mana memang mereka ingin menyuarakan aspirasinya kepada Presiden AS Donald Trump dan memberikan seruan-seruan atau tuntutan mereka kepada Presiden Donald Trump, dan secara tidak langsung ini memang lebih banyak diekspos oleh media seperti itu. Namun jika dibandingkan dengan daerah lain, sama saja di Washington DC juga memang ada penjarahan, juga ada pembakaran yang dilakukan, perusakan, bahkan salah satu UKM yang dimiliki oleh diaspora Indonesia di Washington DC juga dirusak oleh massa. Jadi memang polanya seperti itu. Awalnya demonstrasi yang berjalan damai, yang dilakukan oleh para demonstran dengan pesan yang memang sangat kuat dan sangat resonate di seluruh penjuru Amerika Serikat, karena ini memang merupakan isu rasial ini memang merupakan isu yang sudah mendarah daging seperti itu di Amerika Serikat. Selain dari sebelumnya, New York Times juga sudah menyebutkan bahwa ini demonstrasi kali ini yang berjalan selama seminggu adalah demonstrasi terbesar selama setengah abad di Amerika Serikat sejak kematian Martin Luther King Jr. Jadi memang kalau dilihat di hampir semua penjuru Amerika Serikat ada demonstrasi seperti ini. Konsentrasinya seperti apa tergantung pada daerah masing-masing. Biasanya mereka lebih menyasar ke gedung-gedung pemerintahan dan ingin menyuarakan aspirasi mereka, begitu. Ya. Baik, terima kasih atas laporannya Virginia Gunawan langsung dari Washington DC, Amerika Serikat.